Kembali lagi dengan Info Sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan masih dengan bincang-bincang kita tentang kaki diabetik dan tentunya akan kita diskusikan bersama dengan sang ahli ya. Hari ini masih dengan Dr. Joni Chandra, spesialis bedah, konsultan bedah vaskuler dan endovaskuler ya, dokter. Ya. Ini master gitu ya. Karena kita ngomong-ngomong tentang pembuluh darah, dokter sangat berpengalaman untuk itu gitu ya, Dok ya. Nah, sekarang kita lanjut, Dok. Tadi kita masuk ke bagaimana sih untuk menangani gitu ketika seseorang yang menderita penyakit kaki diabetik ini, dia harus ke dokter dan apa saja yang bisa didapatkan ketika dia berkonsultasi dengan seorang dokter untuk menegakkan diagnosisnya, Dok, dan penanganan. Silakan, dokter. Terima kasih. Umumnya kita tahu bersama pasien-pasien itu berobat ke pelayanan primer, ke dokter-dokter adik-adik kita, teman sahabat kita yang ada di puskesmas, dokter umum. Jadi mereka datang dengan riwayat penyakit diabetes, kemudian mengeluh dengan adanya luka di kaki. Nah, tentunya dokter-dokter umum yang ada di pelayanan primer itu bisa bagaimana menilai bahwa itu adalah suatu kaki diabetes yang mengalami suatu komplikasi, dalam hal ini mengalami gangguan aliran pembuluh darah. Nah, dia akan melihat bahwa seperti yang dia dari secara keluhan klinis yang disampaikan oleh pasien seperti yang disampaikan tadi, kemudian pada pemeriksaan ternyata dia nilai bahwa ada luka di kaki, kemudian mengalami suatu inflamasi, infeksi, kemudian mengalami suatu peradangan dengan produksi eksudat, nanah yang berbau, kemudian pada hasil pemeriksaan dia akan lihat, oh ternyata otot-otot pada ujung-ujung jari mengalami pengecilan, kemudian kakinya mengalami atrofi, perubahan warna menjadi bahkan sampai ke betis bisa juga. Iya, ke betisnya mengecil, kemudian dia mengalami perubahan warna menjadi agak kecoklatan, kemudian dingin pada perabaan dan pada aktivitas dia mengalami nyeri pada ujung-ujung jari. Nah, dan perubahan nadi tentunya, Dok. Iya, pada perubahan nadi nantinya akan diperiksa bahwa nadinya itu normalnya bisa teraba, kuat angkat. Nah, pada perabaan bahkan tidak teraba. Nah, itu menyebutkan bahwa luka di situ akan sulit menyembuh karena aliran darah ke situ itu mengalami suatu gangguan. Iya. Nah, pada pemeriksaan tambahan bisa dilakukan pemeriksaan namanya ankle brachial index. Jadi kita bisa kita bisa menilai dengan seperti kita melakukan suatu pengukuran tensimeter. Nanti kita mengukur tekanan sistolik yang ada di daerah tungkai bawah, kemudian kita bandingkan dengan sistolik dari daerah brachial di daerah lengan atas. Nah, itu kita akan nilai kalau jadi angkanya di tensi di kaki dibandingkan dengan tensi di atas. Tensi di atas untuk sisi yang sama ya, Dok ya. Iya, sisi yang sama. Daerah tekanan sistoliknya itu kita nilai sehingga kalau sistoliknya mengalami suatu penurunan, normalnya itu 0,9 sampai 1. Di bawah itu mengalami suatu penurunan, namanya peripheral arteritis. Penyakit pembuluh darah perifer, artinya mengalami suatu gangguan aliran darah ke daerah tungkai. Ke daerah yang ujung-ujung dari tubuh gitu ya, seperti dalam hal ini di kaki ya. Kalau dia punya fasilitas yang lebih di daerah tingkat rumah sakit tipe B, tipe C atau tipe B, bahkan tipe A itu, tipe C itu tersedia USG Doppler. Jadi kita bisa melakukan suatu USG Doppler, kita bisa menilai. Jadi USG vaskuler kan? Iya, USG Doppler vaskuler, di mana kita bisa nilai bagaimana aliran darahnya ke situ, bagaimana gelombang spektral Dopplernya, apakah ada stenosisnya, ada plaknya, ada dan ini sudah dilakukan kan di Sulawesi Utara kan? Tersedia gitu ya fasilitas yang ada di Sulawesi Utara. Kita bersyukur di era sekarang itu rumah sakit sudah hampir seluruh rumah sakit yang ada di ini menyediakan fasilitas tersebut. Nah, yang dinilai apa-apa aja tuh tadi, Dok, untuk USG-nya? USG-nya tentunya kita memastikan bahwa ini adalah adalah penyempitan pembuluh darah. Bahkan kita bisa menilai ketebalan plak atau perkapuran yang ada di pembuluh darah itu sampai persentase berapa persen, sehingga kita menentukan bahwa ini adalah stenosis yang ringan, sedang dan berat. Penyumbatannya ringan, sedang berat. Tentunya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang kita bisa kerjakan di tingkat yang level yang lebih tinggi lagi di rumah sakit tipe B maupun tipe A, di mana kita melakukan bisa CT scan pembuluh darah atau kita lakukan suatu namanya angiografi, di mana kita bisa menilai secara langsung baik penilaian secara diagnostik penyempitan pembuluh darahnya itu, kemudian kita melakukan suatu tindakan, suatu intervensi dengan melakukan suatu penambahan aliran dengan melakukan balon atau melakukan suatu stenting pembuluh darah, pelebaran jadi pembuluh darah. Sama kayak di jantung gitu ya, pasang balon gitu kan, Dok ya? Benar sekali, tapi ini di tungkai bawah kaki. Nah, itu berarti sudah masuk ke diagnosis sekaligus juga dengan penanganan ya? Iya, benar sekali, Dokter Jen. Intervensinya gitu, tapi minimal invasif. Iya. Nah, sekarang ketika gejala-gejala ini muncul gitu kan, sudah dilakukan
pemeriksaan penunjang ya, seperti tadi USG, CT scan, bahkan angiografi gitu kan. Ya tentunya akan menentukan manajemen selanjutnya gitu. Iya, benar ya, sekali. Kapan seseorang itu masih boleh dengan minum obat atau dengan mungkin amputasi minor gitu ya untuk jari-jari, amputasi mayor, dan bahkan kalau bisa tidak diamputasi gitu, benar Dok. sekali. Nah ini kan harusnya menjadi target supaya masyarakat lebih fungsional kan dalam aktivitas kesehariannya gitu. Iya benar. Jadi kita tahu pada pasien-pasien dengan kaki diabetes itu tujuan adalah pertama adalah mengontrol metabolik. Jadi metabolik tubuhnya itu dikontrol, baik kadar gula darahnya, sistem metabolik yang lain, tekanan darahnya dikontrol. Kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan jaringan yang lebih berat lagi. Nah, dengan tentunya itu diharapkan itu adalah penyembuhan terhadap luka, dan diharapkannya nanti itu dengan adanya penyembuhan luka, maka kualitas hidup pasien itu akan lebih baik, sehingga lifestyle pasien itu akan lebih berarti dan lebih bermakna. Iya. Nah, quality of life ya. Quality of life-nya. Nah, tentunya kalau pasien-pasien untuk melakukan suatu tindakan dari suatu kaki diabetes itu tentunya adalah pertama adalah prinsip adalah mengontrol infeksi. Infeksi dari luka itu adalah kita kontrol tentunya dengan pemberian selain pemberian antibiotik, tentunya sumber infeksinya itu harus kita bersihkan. Dalam hal ini perawatan luka, pembersihan luka itu harus baik, sehingga kita meminimalkan membuang jaringan yang sehat. Tapi jaringan yang tidak sehat itu harus kita buang, eksudat yang itu harus kita keluarkan, sehingga tidak terkumpul di situ dan menjadi progresif, menyebabkan kerusakan yang lebih berat lagi pada jaringan tersebut. Ya, jadi untuk perawatan luka seperti ini harus rutin, Dok ya? Iya, jadi memang orang dengan kaki diabetes itu harus telaten harus perobatan kaki diabetesnya ini harus sabar ya, Dok. Harus sabar, karena penyembuhannya lebih lama dibandingkan orang yang tidak mengalami suatu diabetes. Iya, benar sekali. Kemudian tentunya mengontrol dengan faktor diabetes, faktor metaboliknya itu. Obat-obat diabetes tentunya harus dikontrol. Iya. Ya, harus jadi walaupun tiap hari lukanya dibersihkan, tapi gulanya tidak terkontrol. Ya, harus sinergi secara bersama-sama itu, berlangsung bersama-sama. Iya. Nah, kemudian apa lagi nih, Dok? Untuk penanganannya di fase-fase awal tadi. Ya, tentunya paling utama adalah kontrol infeksi dengan melakukan pembersihan terhadap suatu luka. Dan pembersihan terhadap luka bisa dilakukan oleh di lini pertama. Tapi kalau dia melakukan suatu, nanti mulai mengalami suatu jaringan yang lebih berat lagi, mungkin bisa dikonsul dari dokter umum yang ada di puskesmas ke dokter yang perawatan yang memiliki dokter spesialis bedah, sehingga bisa dilakukan pembersihan secara lebih baik lagi, sehingga sumber infeksi erusudat dan nanah-nanah itu bisa dikeluarkan dan jaringan tidak banyak mengalami suatu kerusakan, sehingga tujuan utama adalah kita mencegah terjadinya suatu kerusakan yang lebih berat lagi yang menyebabkan suatu amputasi pada jari maupun amputasi mayor pada daerah tungkai. Tentunya kalau dibilang amputasi, Dok ya, namanya sebagai seorang manusia gitu, wah saya sudah tidak punya jari, saya tidak punya kaki, itu akan muncul juga masalah psikologis juga barangkali ke depan. Nah ini kan yang harus dicegah gitu, Dok. Nah bagaimana sih, Dok, supaya orang ini bisa tahu, oh ini amputasi nih, ini masih bisa gini, Dok. Nah, itu kira-kira gimana, Jadi Dok? memang insidensi daripada suatu kejadian angka kaki diabetes itu pada pasien-pasien yang mengalami suatu luka pada kaki diabetes yang masuk ke rumah sakit itu 20-30% itu mengalami suatu gangguan pembuluh darah. Jadi sesudah kita melakukan suatu pembersihan luka, maka aliran darah yang tidak baik itu, yang mengalami suatu penyempitan pembuluh darah itu harus kita lebarkan. Dengan cara tadi kita pasang balon gitu kan? Iya, kita bisa lebarkan dengan balon. Iya, jadi kita melakukan suatu tindakan minimal invasif. Artinya kita kateterisasi, tapi kita lakukan di daerah tungkai, sehingga aliran darahnya jadi melebar, penyembuhannya jadi membaik. Yang berikut tentunya adalah bagaimana luka itu harus dirawat dengan baik, tentunya dengan memakai suatu protesa yang baik. Dalam hal ini misalnya alas kaki yang baik, sepatu yang soft, yang melindungi terhadap suatu trauma. Jadi itu multidisiplin ilmu yang berhubungan dengan juga teman sejawat yang ada di bagian metabolik, dokter penyakit dalam yang mengatur, terutama bagian endokrin yang mengatur tentang metabolisme daripada gula darah, dan teman sejawat dalam fisioterapi dan menyediakan alat-alat protesa dalam untuk perlindungan terhadap tungkai kaki. Ya, Dokter. Nah, sekarang tadi dokter sudah menyinggung tentang penanganan yang minimal invasif tadi, Dok. Nah, untuk penanganan itu di Sulawesi Utara sendiri seperti apa?
Apakah sudah memang banyak juga dilakukan di sini, Dok? Iya. Jadi di era sekarang dengan fasilitas yang tersedia oleh pihak pemerintah, rumah sakit tipe B maupun tipe A yang di Sulawesi Utara ini udah bisa mengerjakan hal tersebut. Jadi diagnostik maupun treatment bisa dikerjakan dengan fasilitas yang tertanggung oleh pihak BPJS, sehingga masyarakat itu tidak perlu ragu-ragu lagi untuk datang berobat, sehingga sebisa mungkin pada keluhan yang masih ringan itu sudah dilakukan suatu pengobatan maupun treatment dan perawatan luka yang baik, sehingga hal-hal yang lebih progresif kita bisa hindarkan lagi, misalnya mencegah terjadinya suatu amputasi. Maka luka yang ada kecil itu harus betul-betul sembuh, sehingga tidak menyebabkan mengganggu terhadap aktivitas pasien atau lifestyle pasien. Nah, kalau misalnya kita lakukan misalnya tadi ya kateterisasi gitu, Dok ya. Iya. Nah, itu berapa persen sih angka keberhasilannya gitu ya? Atau mungkin angka kegagalannya seperti apa dan sampai bisa sampai ke jangkauannya sampai ke ujung jari atau seperti apa, Dok? Iya. Jadi memang tindakan untuk namanya revaskularisasi ya, menambah aliran darah itu bisa dilakukan secara operasi terbuka maupun dengan operasi minimal invasif. Di mana minimal invasif kita tidak melakukan suatu sayatan, hanya melakukan suatu kateterisasi atau balonisasi atau pemasangan stent tanpa ada suatu sayatan, seperti pasang infus, kemudian melakukan suatu kateterisasi di daerah yang kita target, kita akan melakukan mengalami penyempitan. Nah, itu tindakan itu dilakukan secara pembiusan lokal. Jadi pasien sadar kita lakukan tindakan dan itu prosesnya itu bisa berlangsung sekitar 1-3 jam dan itu lokal, dan umumnya tergantung daripada derajat daripada kerusakan luasnya lesi, penyempitan dan daerah target yang akan kita capai. Ya, seperti itu ya, Dok. Ya. Nah, berarti bisa aja ketika intervensi seperti itu bisa aja memang sudah nggak bisa diselamatkan lagi gitu, Dok, untuk ujung-ujung jarinya misalnya, seperti itu, Dok. Umumnya kita intervensi dilakukan itu setelah diagnostik dan pemeriksaan penunjang menunjukkan dengan misalnya dengan USG ternyata ada indikasi untuk dilakukan suatu tindakan intervensi dengan minimal invasif. Kita lebih memilih minimal invasif karena trauma terhadap pasien itu lebih minimal dan pasien tidak memerlukan dengan pembiusan maupun operasi dengan pembedahan. Jadi lebih simpel, Dok ya. Iya, jadi minimal invasif. Jadi artinya pasien itu trauma terhadap pasien itu minimal, sehingga sesudah tindakan itu mungkin 1-2 hari pasien bisa rawat jalan. Memang kita harapkan dengan kita menambah aliran, maka healing pada penyembuhan luka daripada pasien punya luka di kaki itu bisa mengalami suatu penyembuhan, dan tujuan utama adalah mencegah terjadinya suatu kerusakan yang lebih progresif, mencegah terjadi suatu amputasi, baik amputasi jari minor ataupun amputasi yang lebih progresif lagi, lebih tinggi lagi. Atas, ya. Nah, sekarang, Dok, kalau misalnya seperti bypass gitu, nah itu bisa nggak dilakukan gitu, bypass pembuluh darah? Memang ada pilihan antara operasi terbuka maupun operasi minimal invasif. Jadi tapi ada indikasi kegagalan pada suatu operasi minimal invasif yang tidak bisa ditembus oleh suatu lesi yang begitu berat dan panjang, maka ada indikasi untuk lakukan suatu tindakan hybrid namanya. Jadi kita kombinasi antara tindakan minimal invasif dengan tindakan bypass pembuluh darah, dengan apakah nanti memakai pembuluh darah penderita itu sendiri yang ada di tungkai yang sebelah atau memakai pembuluh darah buatan dengan tujuan yang sama, yaitu menambah aliran darah. Tujuannya itu adalah supaya penyembuhan terhadap target lesi atau luka itu bisa tercapai. Ya. Nah, jadi ternyata intervensi atau ternyata pengobatan dengan minimal invasif ataupun dengan open surgery gitu sudah dilakukan di Sulawesi Utara gitu ya. Nah, kemudian pengalaman dokter banyak nggak ini yang dilakukan, dan kemudian berapa lama dia bisa kembali lagi ke kondisi yang lebih optimal gitu, dokter? Tentunya kasus di Sulawesi Utara sangat tinggi. Karena kita ini daerah yang termasuk angka insidensi yang cukup tinggi di daerah Indonesia. Sulawesi Utara itu menduduki angka yang cukup signifikan, urutan ketiga dalam kasus diabetes. Dan kasus diabetes ini yang mengalami suatu luka pada kaki diabetes itu 20% itu mengalami suatu gangguan dari aliran darah, 20% sampai 30% mengalami suatu gangguan aliran darah. Nah, tindakan
pengalaman dokter gitu. Nah, itu harus dilakukan revaskulisasi, menambah aliran darah dengan tujuan supaya luka sembuh dan mencegah terhadap kerusakan yang lebih berat lagi. Nah, proses itu harus kita kerjakan sehingga diharapkan luka bisa sembuh dan kualitas pasien itu lebih baik. Nah, angka harapan keberhasilan penyembuhan itu tentunya pada kondisi metabolik yang terkontrol dengan kondisi pasien udah stabil, dalam hal ini metabolik itu terkontrol, kemudian infeksinya terkontrol, itu sangat tinggi. Jadi artinya bisa menyelamatkan tungkainya gitu. Iya, tujuannya adalah menyelamatkan tungkai, terutama kemudian metaboliknya itu harus terkontrol supaya angka tingkat kematian terhadap komplikasi penyakit penyerta dari diabetes yang lain itu bisa terhindarkan. Oke, baik dokter. Sebelum kita lanjut dengan bincang-bincang kita, dok, kita akan jeda sedikit. Dan saudara jangan kemana-mana, beberapa pariwara berikut. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan info sehat TVRI Stasiun Sulawesi Utara.